Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan berkahnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik, perkenankan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja 3 yaitu pada bagian E-Equipe pada ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Berikut merupakan dosen pengampu dan instruktur pada mata kuliah ini, yaitu dosen pengampu Ibu Eka Safia Agustina MPD, dosen pengampu Bapak Bambang Riyadi MPD, dan instruktur Ibu Dr. Melianti SPD MM. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya, Kori Rahmadani, dan Isnaini Nur Hasanah. Berikut merupakan pemaparan hasil kerja kelompok kami. Lembar kerja E atau Equipe yaitu memberi kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Lembar kerja E atau Equipe merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat membekali siswa untuk membantu mereka mengalami ide-ide kunci dan mengeksplorasi isu-isu yang diangkat. Putra dan kawan-kawan tahun 2023. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu bagaimana caranya siswa akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Jadi, ketika siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran, mereka merasa lebih termotivasi dan tertarik pada materi yang dipelajari. Partisipasi dan keterlibatan siswa memungkinkan mereka untuk memiliki pengalaman langsung, merasa lebih terlibat, dan melihat relevansi materi dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Melalui partisipasi aktif, siswa berkesempatan untuk menjelajahi konsep dan ide-ide secara lebih mendalam. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, dan membangun pemahaman yang lebih konstruktif dan mendalam. Syaparudin, tahun 2020. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk melibatkan siswa dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, yaitu pertama, membangkitkan minat. Minat adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas. Dengan minat, orang akan berusaha mencapai tujuannya. Minat belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Minat ini tumbuh karena adanya keinginan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, mendorong serta mengarahkan minat belajar siswa sehingga lebih sungguh-sungguh dalam belajarnya. Iskandar dalam Akru 2019. Guru dapat menciptakan lingkungan yang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan topik-topik menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, guru juga dapat menggunakan contoh-contoh yang relevan dan mengaitkan pengalaman siswa untuk memancing minat mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah sebuah pertanyaan yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pendengar dan membuat pendengar dapat masuk ke dalam topik yang sedang dibicarakan. Pertanyaan pemantik dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pertanyaan pemantik sangat diperlukan. Salah satunya digunakan untuk menggali ingatan para siswa terkait dengan materi yang akan dipelajari. Iqbal dalam Pandu tahun 2022. Hal lainnya yang teramat penting adalah bahwa penggunaan pertanyaan pemantik dapat mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan serta mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Memberikan pertanyaan pemantik bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu dari siswa. Guru diharapkan untuk dapat menjelaskan fenomena menarik seputar materi. Kemudian guru memberikan pertanyaan seperti mengapa perlu untuk mempelajari hal tersebut dan pertanyaan lainnya. Selanjutnya, nomor 3 adalah mendorong pertanyaan.
Guru dapat mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari atau masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Dengan memberikan pertanyaan tersebut dapat memberi ruang bagi mereka untuk berpikir kritis dan mempertanyakan apa yang mereka ketahui. Selain itu, guru dapat meminta siswa untuk melengkapi pertanyaan. Cara yang dilakukan untuk membuat siswa aktif bertanya yaitu dengan memberikan tugas untuk melengkapi pertanyaan yang dibuat oleh guru yang dimulai dengan kata-kata bagaimana jika atau bagaimana jika tidak. Dengan begitu, siswa akan berusaha untuk menghubungkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan pertanyaan yang berasal dari kata tersebut, bukan hanya asal bertanya saja. Selanjutnya, nomor 4 adalah diskusi kelompok. Guru dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil atau secara kelas. Diskusi ini dapat menjadi platform untuk bertukar ide, mengajukan pertanyaan, dan memperluas pemahaman siswa. Hal tersebut juga dapat mendorong peserta didik untuk berbagi sudut pandang mereka sendiri dan mendengarkan pandangan orang lain. Guru dapat membentuk kelompok belajar siswa untuk mengadakan pengamatan atau diskusi tentang materi. Kemudian, setiap anggota kelompok memberikan minimal satu pertanyaan. Dengan begitu, siswa akan mengasah kemampuannya dan membuat pertanyaan yang menarik dan berbobot. Siswa dapat menghargai ide-ide yang disampaikan oleh temannya. Setiap anak punya ciri khas atau keunikan sendiri, sehingga dalam memunculkan ciri khas atau keunikan yang dimiliki setiap siswa, guru perlu menggunakan metode yang sesuai. Misalnya, siswa diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berinovasi di dalam pembelajarannya. Hidayanti dalam 5 tahun 2022. Selanjutnya, poin nomor 5 adalah proyek kolaboratif. Guru dapat mengajak siswa untuk bekerja dalam proyek kolaboratif yang melibatkan eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Misalnya, mereka dapat diberi tugas untuk menciptakan solusi kreatif terhadap masalah tertentu atau menghasilkan produk yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Proyek semacam ini dapat mendorong pemikiran kritis, kerjasama, dan kreativitas. Selanjutnya, poin yang keenam adalah penelitian mandiri. Guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan penelitian mandiri tentang topik yang menarik minat mereka. Namun, guru perlu membimbing siswa dalam menyusun pertanyaan penelitian yang relevan dan memandu mereka dalam menganalisis temuan mereka. Selanjutnya, poin ketujuh adalah mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Jadi, siswa akan merasa bosan apabila proses pembelajaran hanya seputar hal yang ada di dalam buku saja. Guru diharapkan untuk memperkaya siswa dengan menjelaskan materi, kemudian mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menyangkut fenomena-fenomena menarik yang berkaitan dengan pembelajaran yang belum siswa ketahui. Dengan begitu, siswa dapat lebih meningkatkan rasa ingin tahunya dan akan membuat peserta didik tersebut memunculkan beragam pertanyaan dalam pikirannya. Terakhir, poin ke-8, yaitu membuat permainan dalam pembelajaran. Permainan pembelajaran seperti permainan sambung kata tanya. Dalam permainan ini, guru memberikan beberapa kata, kemudian minta siswa untuk membuat kalimat tanya yang mengandung kata-kata tersebut. Dengan begitu, siswa akan lebih meningkatkan keterampilan untuk bertanya. Menurut NIMah tahun 2022, belajar sambil bermain itu bertujuan agar siswa tidak merasa terbebani saat melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat diterima siswa dengan senang dan menggembirakan melalui belajar sambil bermain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan kedua pada lembar kerja ketiga, yaitu pada bagian E-Equip adalah, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan siswa mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Baik, berikut merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, kegiatan pembelajaran efektif untuk meningkatkan kemampuan puncak siswa yaitu menggunakan pembelajaran di luar kelas dengan memberikan contoh nyata yang ada di lapangan yang mampu memberikan pemahaman baru bagi siswa bahwa teori yang mereka pelajari cocok dengan kenyataan yang ada di kehidupan nyata. Pada pembelajaran eksplorasi mandiri, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen lebih dalam pengembangan pemahaman mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Terdapat 3 kegiatan belajar yang dapat dilakukan untuk mencapai penampilan kemampuan puncak siswa. Kegiatan yang pertama adalah proyek berbasis kompetensi. Memberikan tugas proyek yang dapat menantang siswa untuk mengaplikasikan pemahaman mereka tentang ide-ide penting dalam konteks nyata. Proyek tersebut harus membutuhkan analisis mendalam,
sintesis informasi, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kegiatan yang kedua adalah debat atau diskusi argumen. Mengadakan debat atau diskusi kelas yang melibatkan siswa dalam mempertahankan atau menentang ide-ide penting. Siswa harus mampu menggunakan bukti dan juga argumen yang kuat untuk mendukung pandangan mereka dan secara kritis mengevaluasi argumen orang lain. Kegiatan yang ketiga adalah presentasi atau performa. Meminta siswa untuk membuat presentasi atau melakukan pertunjukan yang menggambarkan pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Hal ini dapat melibatkan penggunaan multimedia, seni pertunjukan, atau media lainnya yang sesuai dengan minat dan juga bakat siswa. Terdapat dua pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas yang dapat mendukung pengembangan dan memperdalam pemahaman siswa tentang ide-ide penting. Yang pertama adalah kunjungan atau pengalaman lapangan. Mengatur kunjungan ke tempat-tempat yang terkait dengan ide-ide penting yang dipelajari, seperti museum, pusat penelitian, atau tempat bersejarah. Pengalaman langsung ini membantu siswa melihat aplikasi praktis dari ide-ide tersebut dan memperkaya pemahaman mereka. Yang kedua adalah kolaborasi dan proyek tim. Mengajak siswa untuk bekerja sama dalam proyek tim yang melibatkan riset, analisis, atau pengembangan solusi terkait dengan ide-ide penting. Melalui kolaborasi ini, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka melalui pertukaran ide, pemikiran kritis, dan juga pengembangan solusi yang komprehensif. Terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan penampilan puncak siswa dalam mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Harlock dalam Muharwati tahun 2014. Yang pertama adalah waktu. Beri kesempatan kepada anak dengan memberikan waktu bebas untuk menentukan ide-ide dan mempraktekkan ide tersebut. Yang kedua adalah kesempatan menyendiri. Beri kesempatan anak menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya dan bebas dari tekanan kelompok sosial. Yang ketiga adalah dorongan. Beri dorongan kepada anak untuk kreatif dan bebas dari ejekan dan kritik, meskipun prestasinya tidak sesuai dengan standar orang dewasa. Yang keempat adalah sarana. Sediakan sarana yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi. Yang kelima adalah rangsangan dari lingkungan. Berikan lingkungan rumah dan sekolah yang merangsang kreativitas anak. Bimbinglah untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas dan berikan sedini mungkin. Yang keenam adalah percaya diri. Bangunkan hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif agar memberikan rasa percaya diri dan mandiri. Yang ketujuh adalah cara mendidik. Didiklah anak secara demokratis dan permisif, baik di rumah dan di sekolah, untuk meningkatkan kreativitasnya. Yang terakhir adalah pengetahuan. Berikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh anak, maka akan semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.